Setelah tadi kita membahas hukum kekekalan massa, sekarang kita bahas hukum kekekalan energi pada fluida yang mengalir. Misalnya kembali kita punya internal flow di mana suatu aliran mengalir, di sini titik 1, di sini titik 2. Di sini kita punya A1, penampang di titik 1, penampang di titik 2. Yang berikutnya kita punya kecepatan masuk V1, kecepatan masuk di V2. Oke. Dan di sini sekarang ada bekerja, di sini ada gaya. Ada tekanan di titik 1, di sini ada tekanan di titik 2, tekanannya berbeda. Pun kalau kita ngelihat titik pusat massa, misalnya dari sini kita punya, di sini ada baseline sebagai titik referensi kita. Kita punya titik sini adalah tingginya H1, di sini tingginya H2. Oke. H2 itu titik di tengah-tengah nih. Kalau misalnya fluida, misalnya dia di tengah-tengahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana energi yang bekerja pada sistem ini? Kita sudah belajar di SMA bahwa ya energi itu kekal, dia tidak hilang tapi dia dikonversi menjadi energi lain. Maka energi masuk sama dengan energi keluar. Jadi energi di titik 1, di titik 2, di titik 3, titik 4 dimanapun harus sama. Energi itu apa aja? Yaitu pertama usaha yang bekerja pada si sistem, energi kinetik plus energi potensial. Oke. Usaha biasa didefinisikan dengan sebagai work. Ini kita sebut W. Energi kinetiknya kita sebut EK, potensialnya EP. Oke. Usaha itu apa? Dari pelajaran sebelumnya, usaha itu adalah gaya kali jarak. Dengan jarak adalah kecepatan kali jarak tempuh. Waktu tempuh, maaf. V1, kalau misalnya kita berbicara di sistem 1 ya. Berarti D1 T1. Oke. Gaya apa? P1 kali A1. Sehingga kita punya usaha pada satu adalah F1 kali D1 sama dengan F1 P1 kali A1. Oke. Kalikan V1 kali T1. Oke. Ingat di sebelumnya bahwa ini apa? Ini adalah nih bagian A kali kecepatan kali T adalah apa tadi di pelajaran hukum kekekalan massa? Volume air pada volume air yang mengalir pada waktu tertentu. Dan rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan rho kali V. Ini V-nya maaf, ini biar konsisten, kita pakai V-nya ini. Maka volumenya bisa kita bilang rho per M per rho. Oke, semoga kita ngikutin. Sehingga bisa dibilang kalau kita tulis W-nya sama dengan
Ini kan tinggal P1 kalikan volume 1 kan. Atau sama dengan tekanan 1 dikalikan M1 per rho 1. Saya ingatkan kali, ingat bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 dimanapun. Kenapa? Karena bendanya sama. Karena fluida kita adalah fluida incompressible, sehingga masanya di sepanjang aliran tersebut akan sama. Begitu pula dengan rho-nya. Rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan rho 3 sama rho 4. Titik ini menyatakan tempat. Dimanapun di sepanjang pipa ini bendanya sama, karena dia incompressible dan dia non viscous, dia inviscid, gitu ya. Jadi nanti jadi W1 sama dengan P1 kali, saya hilangkan si indeksnya, M per rho. Oke. Ini usaha yang bekerja pada titik 1. Usaha. Berikutnya kita berbicara tentang energi potensialnya dulu. Energi kinetik dia lupa, berdasarkan energi kinetik. Energi kinetik apa? Setengah M V kuadrat. Energi kinetik pada titik 1 setengah M1 kuadrat. Energi potensial Mg kali H1. Oke. Kita punya ini. Sehingga sistem kita ini saya taruh dulu. Energi pada titik 1 sama dengan energi pada titik 2. Oke. Kita punya, nah di atas ini P1 plus usahanya adalah P1 kali M per rho ditambah ini usahanya ditambah energi kinetiknya ditambah energi potensialnya akan sama dengan usaha 1 tekanan pressure ditambah ini P2 maaf di titik 2. Oke, kita punya sistem ini. Apakah ini bisa disederhanakan? Coba kita sederhanakan. Kita lihat bahwa di tiap ruas ada massa. Nih masanya kita hilangin. Massa. Sehingga kita punya P1 per rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GH1 sama dengan P2 per rho ditambah per 2 GH2. Oke. Terus ya biar gampang maka kita kalikan kedua ruas dengan rho. Sehingga kita punya ini kali rho, ini kali rho jadi P1. Ini kali rho jadi rho. Ini kali tambah rho GH1. Ini ya udah kita punya. Sehingga kita punya ini yang nanti salah satu yang akan kita sering pakai adalah persamaan Bernoulli. Jadi bisa dibilang persamaan Bernoulli itu menunjukkan apa sih? Persamaan Bernoulli itu adalah menunjukkan bahwa kekekalan energi berlaku pada sistem fluida kita. Kalau kita punya ini dan persamaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan antara
tekanan, dengan kecepatan, dan dengan ketinggian. Kalau misalnya dia nggak ada ya nggak apa-apa, tapi maksudnya bahwa dengan persamaan Bernoulli ini kita bisa mengetahui hubungan tadi antara tekanan, antara kecepatan dan tinggi dari suatu sistem. Tadi kalau interval kita mau ngitung head loss, kita mau ngitung pressure loss, kita mau ngitung kecepatan. Oke, jadi kita punya tadi kita sudah belajar kekekalan massa, kita ketemu satu formula, kita belajar kekekalan energi, kita ketemu satu formula persamaan Bernoulli.